Kabupaten Tasikmalaya, sosialisasikan titik lokasi pemasangan APK. Kabar media warga, jelang pemilu 2024 KPU Kabupaten Tasikmalaya, sosialisasikan titik lokasi alat peraga kampanye dan sistem informasi SIKADEKA kepada pengurus dan operator partai politik. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Amaris Kota Tasikmalaya, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Pada tanggal 28 November 2023 sampai nanti 10 Februari tahun 2024. Tentu dengan dimulainya tahapan kampanye ini, kami KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan sosialisasi khususnya terhadap partai politik, dan juga kami mensosialisasikan titik lokasi untuk pemasangan alat peraga kampanye, yang mana titik lokasi ini difasilitasi oleh KPU, khususnya KPU Kabupaten Tasikmalaya. Kemarin sudah ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintahan daerah dan bimbingan teknis sistem informasi kampanye dan dana kampanye yaitu SIKADEKA pada pemilu tahun 2024 resmi kita buka. Pada acara tersebut, tampak hadir perwakilan masing-masing partai politik peserta pemilu 2024. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, beserta tamu undangan lainnya. Pada sambutannya Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, menjelaskan, kegiatan hari ini merupakan sosialisasi titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye, APK, dan sistem informasi kampanye dan dana kampanye, SIKADEKA. Adapun tahapannya, untuk masa kampanye diselenggarakan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2024, sementara untuk rapat umum dilaksanakan selama 21 hari, dari tanggal 21 Januari tanggal 10 Februari tahun 2024, jelas Ami. Sesuai dengan titik lokasi yang sudah ditentukan. Dan di sana, termasuk di sana, di ruangan sana dengan operator, karena nanti setiap pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu itu harus tercatat ya. Nanti sampai koordinatnya pun ditentukan. Jadi nanti sama operator kalau ada pemasangan peraga kampanye itu dimasukkan ke dalam aplikasi itu. Menurut keterangan Ami, di Kabupaten Tasikmalaya ada 24 titik lokasi untuk pelaksanaan rapat umum, dan pesertanya dibatasi maksimal 1.000 orang. Sementara untuk lokasi pemasangan APK terdapat 3.233 titik lokasi, dan APK tersebut harus sudah terdaftar di aplikasi SIKADEKA, serta disertakan titik koordinat. Untuk pemasangan alat peraga kampanye, untuk pemasangannya sudah kami tetapkan untuk titik lokasi-lokasinya, yang tadi sebarannya sebenarnya tidak sama setiap desa. Namun titik lokasi itu sudah dikoordinasikan dengan pemerintahan daerah dan dipastikan bahwa titik lokasi itu sangat strategis gitu ya untuk pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian untuk larangan-larangannya untuk pemasangan alat peraga kampanye, sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa alat peraga kampanye dilarang dipasang terutama di tempat ibadah, kemudian di tempat pemerintahan, di tempat pendidikan, juga di jalan-jalan protokol, jalan-jalan bebas hambatan itu. Terus pemasangan alat peraga kampanye itu selain dari larangan itu harus memperhatikan mengenai etika dan estetika, yang tentunya etika dan estetika itu termasuk pemasangan di pohon, misalnya ditempel di pohon itu kan melanggar etika dan estetika, itu sama tidak boleh untuk dipasang alat peraga kampanye. Tadi ada yang dikecualikan. Nah, untuk yang dikecualikan itu bukan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Yang dikecualikan itu untuk acara-acara kegiatan kampanye, yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka. Nah itu dikecualikan, yaitu di tempat khusus di tempat pemerintahan sama di tempat pendidikan. Itu dikecualikan sepanjang mendapatkan izin dari pengelola tempat dan datang dengan tidak membawa atribut.
Tadi yang disahkan Pak ada berapa total ini semuanya? Yang disahkan 3.223 ya? 3.223. Iya. Iya, itu. Sanksi yang melanggar terhadap pemasangan APK itu adalah penertiban, ditertibkan. Itu harus dilakukan Ya, yang harus menertibkannya itu adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini yang biasa dilakukan oleh Satpol PP. Nanti hasil rekomendasi juga dari Bawaslu. Jadi kalau saya melihat dari diskusi dengan Bawaslu bahwa yang diturunkan itu adalah APS-APS yang mengandung unsur ajakan. Jadi yang belum diturunkan itu berarti yang belum mengandung unsur ajakan. Jadi tidak bisa ditertibkan. Di media massa, di media cetak itu ya, media elektronik itu betul pada 10 Februari dan kalau sekarang ada gitu ya, sebenarnya itu ranahnya dari Bawaslu gitu ya. Karena itu tentu sekarang kan belum masuk ke tahapan kampanye. Dalam pemasangan alat peraga kampanye, ada beberapa tempat yang tidak boleh dipasang, di antaranya tempat ibadah, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas milik pemerintah, tol, sarana prasarana publik, taman, dan pohon. Setelah diselenggarakan kampanye, ada masa tenang selama 3 hari, mulai dari tanggal 11, 12, 13 Februari tahun 2024. Pada masa tenang, para peserta pemilu dilarang berkampanye, dan semua atribut harus ditertibkan. Cevi Firman, Media Warga mengabarkan dari Hotel Amaris Kota Tasikmalaya.